Film drama Korea yang sangat mengharukan tentang kisah persahabatan. Film yang diawali dari seorang belia yang duduk di bangku SD, yaitu Kowen. Pagi itu Kowen sangat lesu tidak menyimak mata pelajaran yang sedang diterangkan oleh gurunya. Pada saat itu kedatangan murid baru yang berasal dari Seoul namanya Miso. Miso memperkenalkan dirinya pada teman sekelasnya. Setelah memperkenalkan dirinya, Pak Guru menyuruh Miso untuk mencari tempat duduk yang masih kosong. Suatu kebetulan kursi yang masih kosong di samping Kowen. Kowen mempersilahkan Miso untuk duduk. Tetapi Miso justru berlari keluar dari dalam kelas. Ibunya Miso mengejar Miso. Karena Miso termasuk atlet kecil sehingga Miso tak terkejar oleh ibunya. Miso tak terasa telah sampai di sebuah tanggul di tepi pantai. Sementara Kowen mengikuti Miso dan menyuruh Miso untuk turun dari tanggul untuk mengambil kantongnya. Tetapi sebaliknya Miso menyuruh Kowen untuk naik ke atas tanggul. Akhirnya Kowen naik ke atas tanggul. Perkenalan Kowen dan Miso berawal dari sebuah tanggul di tepi pantai. Perkenalan Miso dan Kowen baru beberapa menit, tetapi mereka berdua sudah sangat akrab. Pada saat itu cuaca tidak bersahabat, mereka berdua pun pulang. Di perjalanan Miso dan Kowen menemukan seekor kucing. Miso membawa kucing itu ke rumah Kowen. Sesampainya di rumah Kowen, Miso dan Kowen mengeringkan kucing yang basah kuyup. Setelah bulu kucing kering, Kowen menggambar kucing itu menggunakan pensil. Hasil gambar dari Kowen sangat mirip dengan kucing itu. Bahkan Miso kagum terhadap Kowen sebab Kowen memiliki jiwa seni. Kowen menyuruh Miso ikut serta menggambar kucing itu. Walaupun Miso tidak memiliki jiwa seni, Miso berusaha menggambar kucing itu. Hasil gambar dari Miso sangat jauh berbeda dengan hasil gambar Kowen. Pada sore harinya, ibunya Miso berpamitan pada Miso akan pergi ke Seoul dan Miso dititipkan di keluarga Kowen. Persahabatan Miso dan Kowen semakin akrab karena mereka tinggal satu atap. Tak terasa persahabatan mereka menginjak usia remaja. Di dalam kelas, Kowen dan Miso sedang mengikuti mata pelajaran seni lukis. Miso mengirimkan SMS pada Kowen. Miso mengajak Kowen untuk bolos di mata pelajaran yang berikutnya. Kowen mencari alasan yang tepat untuk bisa bolos. Ketika itu Kowen beralasan pada gurunya bahwa Kowen merasa tak enak badan. Gurunya Kowen setelah tahu Kowen tak enak badan, menyuruh Kowen pulang terlebih dahulu. Sementara Miso menjemput Kowen di persimpangan jalan menggunakan sepeda motor. Usut punya usut, Miso mengajak bolos pada Kowen. Miso mengajak Kowen ke tempat jogging. Setelah jogging, mereka berdua ke sebuah toko tindik telinga. Setelah Miso terlebih dahulu ditindik telinganya, tinggal giliran Kowen. Di hitungan ketiga, telinga Kowen ditindik. Bersamaan itu juga Miso memecahkan salah satu barang di toko itu. Pemilik toko meminta ganti rugi pada Miso. Miso dan Kowen keluar dari toko itu dan tidak mau mengganti rugi. Miso dan Kowen berlari. Sang pemilik toko mengejar Kowen dan Miso. Miso dan Kowen berlari ke arah jalan yang berbeda. Sang pemilik toko justru mengejar Kowen. Di saat pemilik toko sedang mengejar Kowen, Miso dari belakang sudah menaiki sepeda motor. Kowen segera naik ke sepeda motor Miso, sehingga pemilik toko tak mampu mengejar sepeda motor yang ditunggangi oleh Miso dan Kowen. Miso dan Kowen lolos dari kejaran sang pemilik toko. Film pun berlanjut. Miso dan Kowen makan bersama dengan ayah dan ibunya Kowen. Bahkan ayah dan ibunya Kowen sangat menyayangi Miso, sehingga Kowen memiliki kecemburuan terhadap Miso karena ibu dan ayahnya sangat peduli pada Miso daripada dirinya, sehingga Kowen meninggalkan tempat meja makan.
Ibu dan ayahnya Conwen menganggap Miso seperti anak kandungnya sendiri karena Miso hidup sendiri tanpa didampingi oleh siapapun. Sesiapnya makan, Miso mengajak Conwen ke kos-kosannya. Sesampainya di tempat kos-kosannya, Miso dan Conwen mendengarkan musik jenis Joplin. Persahabatan mereka berdua seperti tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Di tempat tidur kos-kosannya Miso dan Conwen saling bercanda tawa. Di pagi harinya, Miso membangunkan Conwen. Miso mengajak Conwen ke sebuah resor yang telah bangkrut. Miso dan Conwen masuk ke salah satu ruangan. Usut punya usut, Miso memberikan kejutan pada Conwen. Ternyata hari ini hari ulang tahunnya Conwen. Selain dari kejutan kue ulang tahun, Miso memberikan hadiah anting-anting pada Conwen. Miso memakaikan anting-anting pada telinga Conwen. Dan sebaliknya, anting-anting yang satunya Conwen memakaikan pada telinga Miso. Setelah itu Miso mengungkapkan cita-citanya pada Conwen bahwa Miso akan berpetualang ke Siberia, ke Danau Baikal, kemudian ke Prancis untuk belajar melukis dan menghadiri pameran. Setelah dari Prancis, Miso akan ke Maroko dan akan mengelilingi sekitar Afrika Utara. Bahkan Miso mengajak Conwen untuk ikut berpetualang. Tetapi Conwen tidak mau ikut dengan Miso karena Conwen sangat takut untuk naik pesawat. Terlebih Conwen bila ikut dengan Miso tidak ada orang yang akan melindungi Conwen. Karena Conwen tak mau ikut dengan Miso, Miso mencurigai Conwen telah memiliki pacar. Dugaan Miso memang tepat. Conwen mengakui telah menyukai salah satu pria dari klub bola basket. Walaupun Conwen belum berpacaran dengan pria yang dimaksud oleh Conwen, tetapi Conwen pekan depan akan mengikuti klub berpacaran. Di keesokan harinya sepulangnya sekolah, Miso merasa penasaran pada sosok pria yang disukai oleh Conwen. Miso ke lapangan bola basket. Pada saat itu ada seorang pria yang sedang membawa sepeda sambil mendengarkan musik. Miso memanggil pria itu. Pria itu menghampiri Miso. Miso mencabut handset di telinga pria itu. Ternyata yang didengarkan oleh pria itu lagu-lagu lama. Pria itu tak peduli pada Miso. Pria itu berjalan kembali. Miso menyusul pria itu dan Miso memperingatkan pada pria itu jangan pernah menyakiti Conwen di pekan depan di klub pacaran. Pria itu justru berprasangka pada Miso bahwa Miso yang menyukai dirinya. Perbincangan mereka berdua terhenti karena ada sapam. Miso segera meninggalkan pria itu. Di klub berpacaran, sang pembawa acara memberitahukan pada peserta bahwa acara hari ini untuk memilih pasangan. Para peserta saling menunjuk pasangannya masing-masing. Dan ternyata di klub cari pasangan untuk hari ini dimenangkan oleh Conwen dan Jinwo. Conwen mengajak Jinwo ke kafe tempat Miso bekerja. Miso memakai kacamata berwarna hitam supaya Jinwo tidak mengenali Miso. Setelah Conwen dan Miso saling sapa, Conwen berpamitan akan ke toilet. Miso membuatkan minuman spesial untuk Jinwo, yaitu minuman rasa cinta. Jinwo pun meminumnya minuman rasa cinta yang dibuat oleh Miso. Pada saat itu permintaan dari grup musisi dari Kihon meminta supaya Miso ikut serta bernyanyi. Miso naik ke panggung musisi dan Miso pun bernyanyi. Conwen dan Jinwo menikmati lagu yang dinyanyikan oleh Miso. Di pagi harinya Jinwo, Miso dan Conwen liburan ke pantai. Pertemanan Miso dan Conwen yang begitu akrab dan kini Jinwo telah masuk dalam persahabatan Miso dan Conwen karena Jinwo telah menjadi kekasih Conwen. Setelah dari pantai, mereka bertiga menuju ke sebuah tempat untuk berdoa. Karena kaki Conwen sakit, Miso mendahului Conwen dan Jinwo. Conwen menyuruh Jinwo untuk segera menyusul Miso ke tempat di mana Miso berdoa. Jinwo pun menyusul Miso, sementara Miso fokus berdoa. Setelah Miso selesai berdoa, Miso melihat kalung milik Jinwo. Menurut Jinwo, kalung yang dipakainya untuk tulak bala. Miso meminjam kalung Jinwo. Jinwo dan Miso keluar dari tempat itu. Conwen menyambut Miso dan Jinwo. Di saat akan pulang, ban sepeda motor Miso kempes. Akhirnya Jinwo bersama dengan Conwen berboncengan menggunakan sepeda, sementara Miso sendirian menggunakan sepeda motor. Keesokan harinya di sebuah pelabuhan, Miso akan pergi meninggalkan Jeju.
Miso akan pergi ke Seoul bersama dengan Ki-hon. Miso mengucapkan perpisahan pada Kon-wen. Kon-wen yang sudah lama bersahabat dengan Miso. Kon-wen tak menyangka akan berpisah dengan Miso. Isak tangis Kon-wen pertanda sangat berat atas kepergiannya Miso. Di saat Miso sedang menaiki mobil dengan Ki-hon, nampak oleh Kon-wen yang dikenakan di leher Miso kalung milik Jinwo. Sesampainya di Seoul, Miso menyewa kos-kosan dan Miso bekerja di sebuah kafe di mana Ki-hon tampil menjadi musisi. Sementara Kon-wen melanjutkan ke jenjang pendidikannya ke sebuah perguruan tinggi. Dan Miso sambil bekerja di kafe, Miso pun sambil belajar melukis karena Miso ingin seperti Kon-wen. Di suatu malam di kafe di mana Miso bekerja, kejadian yang sangat menyakitkan bagi Miso karena Ki-hon bersama dengan perempuan lain. Semenjak itu Miso pergi ke Siberia menggunakan kereta Trans-Siberia. Seperti yang pernah dikatakan pada Kon-wen bahwa Miso akan ke Danau Baikal. Tak terasa waktu dengan begitu singkat perpisahan antara Kon-wen dan Miso sudah 5 tahun lamanya tak bertemu. Di scene lain, Jinwo berpamitan pada Kon-wen akan masuk ke perguruan tinggi di Seoul. Jinwo akan mengambil jurusan kedokteran. Kepergian Jinwo akan menempuh karir demi masa depan. Semuanya pergi meninggalkan kehidupan Kon-wen. Di saat Kon-wen akan masuk ke rumah, nampak Miso sedang bermain dengan kucing. 5 tahun lamanya berpisah, keduanya tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Keduanya hanya bisa meneteskan air mata. Di saat makan bersama, Miso menceritakan petualangannya. Miso dari Moskow menunggangi kereta Siberia. Kemudian Miso berkeliling ke Eropa menunggangi kereta api. Dan Miso kembali lagi ke Moskow. Miso memberikan oleh-oleh untuk ayah dan ibunya Kon-wen yang dibuat oleh Vipsis Spanyol. Kon-wen meminta oleh-oleh pada Miso. Miso memberikan kartu pos pada Kon-wen, ternyata isinya sebuah danau Baikal yang terletak di Siberia. Karena 5 tahun lamanya tidak bertemu, keduanya pun mengenang masa lalu. Miso dan Kon-wen healing-healing. Setelah healing-healing, Miso dan Kon-wen menginap di sebuah hotel. Di saat Miso di kamar mandi, Miso menyuruh Kon-wen untuk mengambil pembalut di tasnya. Di saat Kon-wen mengambil pembalut, Kon-wen menemukan kalung milik Jinwo. Setelah Kon-wen mengantarkan pembalutnya, sepintas di pikiran Kon-wen memiliki kecurigaan bahwa Miso dan Jinwo ada hubungan spesial. Karena keduanya belum makan, Miso dan Kon-wen ke restoran. Sebelum memesan makanan, Miso melihat menu makanan, tetapi harga makanannya fantastis, sangat mahal. Miso mengajak Kon-wen untuk mencari restoran lain, tetapi Kon-wen tidak mau. Bahkan Miso mau makan sekenyang mungkin Kon-wen yang akan membayarnya. Miso pergi ke tempat pelayan menjual minuman. Miso meminjam kocokan pada pelayan itu. Miso menghampiri om-om yang sedang berpesta pora. Miso menawarkan pada om-om akan membuatkan kokain dan Miso meminta imbalan 1 botol minuman. Om-om pun tidak keberatan. Setelah membuatkan kokain, Miso mendapatkan 1 botol minuman dengan harga $120. Tetapi Kon-wen tidak menyukai cara Miso mendapatkan minuman itu karena Miso telah berpetualang dan menurut Miso hal yang sangat wajar dan tidak memalukan. Pada saat itu, 2 om-om menghampiri Miso dan Kon-wen. Bahkan om-om mengajak minum bersama. Om-om itu ajakannya sudah melampaui batas sehingga Miso marah dan menyuruh om-om itu pergi. Setelah om-om itu pergi, Kon-wen memesan makanan. Jinwo menelpon Kon-wen. Karena yang menelpon Jinwo, Miso akan beranjak dari tempat duduknya. Tetapi Kon-wen justru mematikan handphonenya. Kon-wen dan Miso selisih paham tentang Jinwo. Sehingga Kon-wen meninggalkan Miso. Kon-wen di tempat tidur merasa terpukul karena sebuah persahabatan bisa retak karena Jinwo. Miso ke kamar tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Miso mengambil kantong dan meninggalkan Kon-wen. Walaupun Kon-wen berusaha menghentikan kepergiannya Miso, tetapi Miso sudah masuk ke lift. Kon-wen melihat Miso pergi.
Seketika itu, Conwen bergelimang air mata. Semenjak Miso pergi meninggalkan Conwen, Miso bekerja di perusahaan investasi. Pada saat itu, Jinwo menemui Miso. Miso mempertanyakan kabar Conwen. Jinwo memberitahukan pada Miso bahwa Conwen telah ditugaskan di sekolahan Jeju dekat rumahnya. Tetapi obrolan Miso dan Jinwo tidak bisa panjang lebar karena ada sebuah tragedi, yaitu Ki-hon telah tewas. Air mata Miso tak terbendungkan. Karena Ki-hon selain dari musisi, Ki-hon selalu membawa Miso di saat Ki-hon pentas. Jinwo berusaha meredakan kesedihan Miso. Berpindah ke scene lain, Conwen berusaha menghubungi Jinwo di Seoul, tetapi Jinwo tidak mengangkat telepon dari Conwen. Bahkan chatting dari Conwen satupun tidak dibalas oleh Jinwo. Sementara Jinwo yang sedang bersama dengan Miso, dan Miso dalam keadaan mabuk parah. Di saat Jinwo dan Miso keluar dari ruangan, mereka berdua kepergok oleh Conwen. Ternyata Conwen menyusul Jinwo ke Seoul. Miso yang sedang mabuk berlari memeluk Conwen, dan Miso tak menyadari telah melukai hati Conwen karena Miso berduaan dengan Jinwo. Conwen terbakar api cemburu, bahkan Jinwo tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, Miso memeluk Conwen kembali dan memberitahu pada Conwen bahwa baru-baru ini Ki-hon telah tewas. Tetapi Conwen tak mengeluarkan sepatah kata pun karena Conwen sedang terbakar api cemburu. Karena Miso terlalu banyak minum air yang berbau alkohol, Miso masuk ke kamar mandi. Conwen menyusul Miso. Conwen semakin terbakar api cemburu karena melihat dalaman Miso. Terlebih melihat kalung Jinwo yang masih dipakai oleh Miso. Conwen menyiram Miso, bahkan Miso pasrah apapun yang akan dilakukan oleh Conwen terhadap dirinya. Persahabatan yang begitu erat semenjak dari bangku SD sampai ke SMA, sehingga dewasa persahabatan mereka mengalami keretakan hanya oleh seorang pria, yaitu Jinwo. Bahkan Conwen keluar dari ruangan itu tidak menyapa Jinwo. Conwen meninggalkan Jinwo dan Miso. Sementara Miso yang mengakui kesalahannya sehingga persahabatan dirinya dengan Conwen mengalami keretakan. Miso mengembalikan kalung milik Jinwo. 1 bulan kemudian, Jinwo berpindah ke Jeju. Jinwo menemui Conwen dan Jinwo akan menebus kesalahannya yang pernah dirinya perbuat terhadap Conwen. Jinwo melamar Conwen dan menikahi Conwen. Setelah pernikahan terjadi, Conwen meninggalkan Jinwo. Conwen memutuskan untuk meninggalkan Jeju. Conwen berpamitan pada ibunya bahwa Conwen akan berpetualang menelusuri jejak Miso kemanapun Miso pergi. Conwen terbang dan mencari salah satu penginapan yang pernah ditinggali oleh Miso beberapa tahun yang telah silam. Conwen merapikan ruangan itu untuk menjalani kehidupan seperti Miso beberapa tahun yang telah silam. Conwen membuat karya-karya seni lukis di tempat yang pernah ditinggali oleh Miso, yaitu di Seoul. Karena kerinduan terhadap Miso, Conwen menemui Miso. Bahkan Miso tinggal bersama-sama dengan teman-temannya. Teman-temannya Miso menyambut kedatangannya Conwen dengan begitu ramah. Bahkan teman-temannya Miso mengajak makan bersama. Setelah itu Conwen berpamitan pada Miso akan ke Siberia menunggangi kereta Trans Siberia. Petualangan Conwen sama persis dengan petualangan Miso. Berpindah ke scene lain, Jinwo melacak Miso di monitor hologramnya. Di saat Miso sedang bekerja, Jinwo menemui Miso. Jinwo mempertanyakan tentang Conwen. Awalnya Miso tidak memberitahukan tentang Conwen pada Jinwo, tetapi putrinya Conwen menelepon Miso. Miso menjemput putrinya Conwen. Akhirnya Miso menceritakan semuanya pada Jinwo. Di saat Miso bertemu dengan Conwen, Conwen sedang mengandung hasil pernikahan antara Jinwo dan Conwen. Di saat Conwen di rumah sakit, Conwen terlalu banyak mengeluarkan cairan sehingga Conwen tidak bisa diselamatkan. Dan Miso menandatangani berkas atas tewasnya Conwen, dan Miso menjadi hak asuh atas putrinya Conwen.
Putrinya Konwen dirawat oleh Miso. Setelah mendapat keterangan dari Miso, Jinwo meminta izin pada Miso untuk menemui putrinya. Miso mengizinkan Jinwo menemui putrinya. Di pagi harinya di sebuah perusahaan Remi Galeri, Miso bersama dengan putrinya Koen diundang untuk menghadiri pameran di perusahaan itu. Miso dan putrinya Koen menghadiri undangan dari perusahaan pameran seni lukis. Miso dan putrinya Konwen disambut oleh pemilik perusahaan Remi Galeri. Miso dan putrinya Konwen melihat pameran seni lukis yang dipamerkan. Ternyata lukisan-lukisan itu hasil karya dari Konwen. Bahkan lukisan Konwen menjadi pemenang lukisan terbaik. Persahabatan Miso dan Konwen berakhir dengan tragedi maut yang menimpa Konwen. Walaupun Konwen sudah tidak ada di muka bumi ini, tetapi Konwen menitipkan putrinya pada Miso sebagai penggantinya Konwen dan meninggalkan lukisan sosok sahabat sejatinya, yaitu Miso. Sehingga berakhirlah cerita film drama Korea ini.